Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ayu Pratiwi, NPM 033 Fakultas Hukum, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Bentuk Kecurangan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Mengerjakan Ujian Online, Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini adalah karena terdapatnya pandemi corona yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing mahasiswa, beserta kegiatan ujian tengah semester yang harusnya dilakukan di kelas harus dilakukan di rumah masing-masing melalui e-learning. Ujian tengah semester yang dilaksanakan melalui e-learning atau classroom membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan tindak kecurangan seperti menyontek atau mengutip dari internet. Hal ini berakibat pada karakter mahasiswa yang berujung biasa melakukan ketidakjujuran. Dan beberapa mahasiswa memiliki jawaban yang hampir sama satu sama lain, yang hal ini berakibat pada nilai akademis dan karakter mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui faktor-faktor eksternal yang mendukung mahasiswa untuk melakukan kecurangan dalam proses mengerjakan ujian online. 2. Mengetahui tindakan kecurangan yang dilakukan mahasiswa pada proses mengerjakan ujian online. Melalui karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat diperoleh manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, diharapkan bermanfaat untuk pengembangan kualitas kejujuran mahasiswa untuk mengatasi dalam rangka meminimalisir tindakan kecurangan saat menghadapi ujian online. 2. Manfaat praktis. 1. Sebagai masukan untuk mahasiswa dalam rangka mengatasi kecurangan yang dilakukan mahasiswa saat mengerjakan ujian online. 2. Sebagai masukan untuk jurusan dan fakultas dalam menilai kredibilitas mahasiswa tidak hanya dengan nilai yang didapat oleh mahasiswa. 3. Dapat juga digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung tindakan kecurangan mahasiswa Fakultas Hukum oleh dosen. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam karya tulis ilmiah ini adalah 1. Tujuan umum. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi tindakan kecurangan dalam mengerjakan ujian online. 2. Tujuan khusus untuk mengetahui sejauh mana tindakan kecurangan yang dilakukan mahasiswa saat berlangsungnya ujian online. Menurut Freud, kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung Ujian online adalah ujian yang dilaksanakan secara langsung melalui komputer, smartphone, PC, laptop yang terhubung dengan internet. Ujian online ini biasanya dilaksanakan secara terjadwal, yang bisa dilakukan di kampus maupun di luar kampus. Nilai kejujuran dimiliki oleh mahasiswa terpengaruh pada sistem pendidikan yang berjalan, contohnya sistem ujian online yang direkam para mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pelaksanaan. Ujian online sangat diberlakukan seperti karakter yang jujur. Ujian online sangat diperlukan sebuah karakter yang jujur demi lancarnya sebuah sistem pendidikan. Tapi dalam hal ini tidak semua rekan mahasiswa melakukan kejujuran saat mengerjakan ujian online. Terdapat banyak bentuk kecurangan yang dilakukan mahasiswa saat proses mengerjakan ujian online, yaitu sebagai berikut. Pertama, menyontek jawaban teman. Kedua, copy paste dari internet, yaitu tindakan menyalin jawaban dari internet dan menyalinnya di lembar jawabannya. Dalam hal ini terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tindak kecurangan, yaitu terdapatnya kesempatan untuk mencari jawaban dari internet. Kedua, terdapatnya kesempatan untuk bekerja sama saat mengerjakan ujian online. Yang ketiga, terdapatnya media yang sangat mendukung untuk menyalin jawaban teman.
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, peneliti berminat untuk meneliti faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi tindak kecurangan yang dilakukan mahasiswa, serta mengetahui bentuk-bentuk kecurangan apa saja yang dilakukan mahasiswa saat proses mengerjakan ujian online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan Google Form. Kuesioner berbentuk Google Form ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar apa saja pengaruh eksternal yang mendukung tindakan kecurangan mahasiswa dalam proses mengerjakan ujian online. Objek penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019 Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Jumlah subjek penelitian ini adalah 40 mahasiswa dan pengisian kuesioner dirasakan selama 1 minggu dari tanggal 22 sampai 27 April 2020. Subjek penelitian yaitu 40 mahasiswa Fakultas Hukum, jumlah mahasiswa 40, jumlah kuesioner yang lengkap 40. Berdasarkan data tersebut, didapatkan gambaran umum subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin. Penggolongan subjek berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki terdapat 6 mahasiswa, perempuan terdapat 34 mahasiswa, jadi jumlahnya 40 mahasiswa. D. Analisis data. Pertama, menyiapkan pertanyaan yang akan ditampilkan dalam kuesioner. Kedua, menyiapkan kuesioner melalui Google Form. Ketiga, menyebarkan kuesioner berbentuk Google Form dalam obrolan percakapan mahasiswa angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum. Keempat, menunggu jawaban dari responden. Kelima, melakukan pengecekan kuesioner. Keenam, kaji jawaban dari responden. Bab 3, pembahasan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi kecurangan yang dilakukan mahasiswa, serta mengetahui bentuk-bentuk kecurangan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2019 dalam proses mengerjakan ujian online di tengah pandemi ini. Bentuk perilaku jujur dan tidak jujur dalam ujian diungkap dalam 3 situasi, yakni A. Mahasiswa yang menghadapi ujian 2 mata pelajaran pada hari yang sama, tetapi baru belajar 1 mata pelajaran. B. Mahasiswa yang melihat teman-temannya saling mencontek saat pengawas keluar ruangan. C. Mahasiswa yang belum tuntas belajar dan membawa contekan saat ujian. Namun, dalam situasi ini, proses mengerjakan ujian online dilakukan di rumah mahasiswa masing-masing tanpa dilakukan pengawasan yang ketat seperti ujian pada umumnya. Dari hasil kuesioner yang bersubjekkan 40 orang mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu mahasiswa sebesar 90% mendukung akan pernyataan bahwa terdapatnya kesempatan yang sangat lebar untuk mengutip jawaban dari internet, sedangkan sebesar 10% tidak mendukung pernyataan tersebut. Faktor kedua, yaitu mahasiswa sebesar 80% mendukung akan pernyataan bahwa terdapat media yang mendukung untuk melakukan kerjasama dengan teman dalam proses mengerjakan ujian online, dan sebesar 20% tidak mendukung pernyataan tersebut. Hasil ketiga dari kuesioner ini merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum Angkatan 2019, yaitu sebanyak 70% mahasiswa pernah melakukan kecurangan dengan mengutip jawaban dari internet, sedangkan 30% memilih untuk mengerjakan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bentuk kecurangan kedua yaitu sebanyak 47,5% pernah mengutip atau menyalin jawaban ujian temannya, sedangkan sebanyak 52,5% memilih untuk tidak mengutip dan memilih untuk mengerjakan sendiri. Sebanyak 70% mahasiswa memerlukan bantuan teman saat mengerjakan ujian online, sedangkan 30% lainnya tidak memerlukan bantuan teman, lebih tepatnya mengerjakan sendiri. Untuk pertanyaan kuesioner yang terakhir, yaitu sebanyak 70% mahasiswa mengakui kadang-kadang melakukan
tindak kecurangan dalam mengerjakan ujian online, lalu sejumlah 12,5% mahasiswa memilih sering melakukan kecurangan saat mengerjakan ujian online, dan sejumlah 10% menyatakan bahwa tidak pernah melakukan kecurangan dalam mengerjakan ujian online. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa mahasiswa melakukan kecurangan dalam mengerjakan ujian online dikarenakan terdapatnya faktor eksternal, yaitu mahasiswa merasa adanya kesempatan yang besar untuk menyontek atau berkomunikasi dengan teman melalui media WhatsApp atau Line, dan adanya kesempatan untuk mengutip dari internet supaya hasil yang didapat lebih tepat dan jawaban lebih benar. Menurut wawancara peneliti dengan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 yang bernama Kristan Bayangkara, faktor yang mendorong melakukan kecurangan saat mengerjakan ujian online yaitu merasa takut mendapat nilai jelek, 2. Pengawasan yang longgar saat proses mengerjakan, dan rasa takut untuk mengulang mata kuliah yang diujikan. Lalu, menurut saudara Muhammad Dafa Alfi, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UPM Veteran Jawa Timur angkatan 2019, mengatakan bahwa yang mendorong tindakan kecurangan ialah penilaian kampus yang lebih mementingkan hasil dari nilai mata ujian daripada proses itu sendiri, serta perilaku teman-teman sekelilingnya yang melakukan kecurangan sehingga responden merasa terdorong untuk melakukan tindakan yang sama. Bab 4. Kesimpulan dari semua ini yaitu bentuk perilaku curang mahasiswa pada saat mengerjakan ujian online memang memiliki banyak faktor yang mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan tersebut. Faktor eksternal tersebut adalah kesempatan yang sangat luas, pengawasan yang longgar, dan alat komunikasi yang mendukung. Dan tetapi bukan berarti tindakan kecurangan dapat dimaklumi, dapat dibenarkan. Kecurangan apapun yang dilakukan adalah tetap kecurangan yang berakibat negatif bagi mahasiswa untuk masa depan maupun untuk masa sekarang. Kesempatan yang sangat besar untuk menyontek memang sangat menggiurkan, tetapi juga mengerikan, karena sebagian besar mahasiswa melakukan kecurangan-kecurangan yang dibilang sangat familiar, tapi sangat berakibat fatal bagi masa depan, yaitu dengan cara mengutip jawaban teman, mengutip internet, dan melakukan panggilan di saat ujian berlangsung. Hal tersebut jika dibiasakan akan menjadi kebiasaan yang buruk dan susah untuk dihilangkan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti memiliki saran yang pertama bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang sudah jujur, diharapkan tetap mempertahankan karakter jujurnya hingga lulus hingga bekerja demi menciptakan integritas yang baik. Bagi mahasiswa yang belum bisa mempertahankan karakter jujur, diharapkan bisa mempertahankannya dan percaya pada diri sendiri saat menjawab ujian online. Dan bagi mahasiswa yang belum bisa percaya diri terhadap jawabannya, diharapkan untuk melakukan rangkuman terhadap materi-materi dengan bahasanya sendiri sehingga mahasiswa bisa memahaminya dengan baik dan cermat. Dan kedua, bagi dosen diharapkan meningkatkan sistem pengawasan saat ujian online dengan cara mempersingkat waktu ujian dan memberi soal yang efektif sehingga mahasiswa tidak memiliki waktu untuk melakukan kecurangan. Dan diharapkan untuk dosen tidak hanya memberi nilai mahasiswa hanya dari hasil ujian saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.